Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sampai mana? Maf'ulun fi. Maf'ulun fi. Maf'ul fi. Baik. Iqra ya Bahtiar. Minal yamin ya, dari kanan. Bahtiar dulu baca. Baik. Siap Bahtiar? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya semangat muda nih ya. Al-maf'ulu fihi. Ya. Qala babu zorfiz zamani wa zorfil makani. Zorfuz zamani huwa ismuz zamani al-mansubu bitaqdiri fi nahwu al-yawma wal laylata wa ghudwata wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashbaha dzalik. Ya. Lanjut Ustaz. Aqulu ya. Aqulu ats-tsalitsu minal mansubati zorfuz zamani wa zorful makani wa yusammayani mimnya ditasdid. Wa yusammayani Enggak, sidin yang ditasdid. Wa yusammayani. Sinnya saja. Mimnya ditasdid. Oh, mimnya. Wa yusammayani Baik. maf'ulan fi. Ya. Wa innama jam'ahuma al-musannifu fi babin wahidin litashabihima wa taqarubi ahkamihima. Ya. Wa afroda kullan bita'rifin yakhussuhu li alla yashtabiha ahaduhuma bil akhiri alal mubtadi. Itu pemula. Al-mubtadi maknanya pemula. Kalau mubtada al-mubtadi saja. Ya, al-mubtadi artinya ya, pemula ini harus dikasih titik ya. Al-mubtadi. Ya, kayak gitu. Terus Fa amma zorfuz zamani fa huwa ismuz zamani al-mansubu bi taqdirin fi nahwu safartu yaumal khamisi. ya. Fa yauma zorfu zamanin li'annahu ismun mansubun waqa'a fihi al-hadatsu wa huwa as-safaru bi taqdiri fi ayyun safartu fi yaumil khamisi wa yauma mudhafun wal khamisi mudhaf ilaih. Wa mithaluhu minal qur'anil majid qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, cukup dulu. Sekarang selanjutnya adalah maf'ul yang ketiga. Ya, dari isim-isim mansub yang ada pada kitab ini, kitab Ajrumiyah. Ya, mansub. Si mansub yang ketiga adalah al-maf'ul fi. Maf'ul fi atau nama lainnya adalah apa? Dzarfuz zaman dan dzarful makan. Ya. Qal musannif, berkata al-musannif ya, babu dzarfiz zaman. Bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Wa dzarfi al-makan dan dzaraf makan ya. Dzarfuz zaman huwa. Nah, di sini dijelaskan tentang apa itu dzarfuz zaman. Apa itu dzarfuz zaman? Ya. Huwa ismuz zaman. Dia adalah nama bagi waktu. Ismu az-zaman. Nama bagi waktu. Al-mansub yang mansub. Nah, berarti dia mansub, tidak marfu dan tidak majrur. Iya, tidak marfu, tidak majrur. Berarti dia harus mansub. Kalau tidak mansub maka dia bukan dzaraf. Maka bukan dzaraf. Maka namanya juga kita jelas sedang membahas isim-isim yang mansub. Babul mansubat. Ya. Maka dia harus mansub. Kalau tidak mansub maka dia bukan dzaraf. Karena nanti ada ya dzaraf zaman tapi nggak mansub, maka dia tidak difungsikan sebagai dzaraf zaman. Seperti yaumun, ya yaumul khamis, yaumul mubarak misalnya. Hari Kamis adalah hari yang diberkahi. Maka yaumu
Al-khamis bukan dhorof. Kenapa? Karena dia dhamma, marfu. Berarti sebagai apa? Sebagai mubtada. Kayak gitu. Mafhum? Nah, dia difungsikan sebagai dhorof kapan itu? Apabila dia mansub. Kalau tidak mansub maka dia bukan dhorof. Kemudian bitakdir fi, dengan takdir fi. Namanya juga dhorof, keterangan. Dhorof artinya keterangan. Ya, baik waktu ataupun tempat. Maka dia harus takdirnya ada fi. Kalau tidak takdir fi maka bukan dhorof. Ya bukan dhorof. Baik zaman atau makan ya. Kayak gitu. Contoh al-yauma wal lailata wa ghudwatan wa bukratan, nanti akan dijelaskan ya, definisi semua dhorof di sini akan dijelaskan. Apa itu? Misalnya ghudwah. Apa itu al-yaum? Kapan dia mulai, kapan berakhir? Nanti akan dijelaskan di syarah satu-satu. Ya, al-lailah. Ya, apa beda dengan al-lail? Kalau ada al-lail ada al-lailah. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian sahar, kemudian godan atau madan seterusnya dari nama-nama waktu. Ya, isim zaman. Mafhum? Wa masbah dzalik, dan yang semisal dengannya. Yang tidak disebutkan di sini nanti akan diberikan contoh yang tidak disebutkan di sini. Ya, kayak gitu. Mafhum? Ya, di sini syarahnya. Ya, saya berkata. Aqul fi'il apa ya, Ahmad? Aqul fi'il apa? Amr saja. Fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Huruf mudhari'nya huruf hamzah. Dhamirnya takdirnya ana. Ya. Oh ya, aqul. Ya, aqul, saya berkata al-tsalits minal mansubat dzarfuz zaman wa dzarful makan. Ya, yang ketiga, artinya urutan ketiga. Urutan ketiga ya dari isim-isim mansub. Apa itu? Dzarf zaman, dzarf makan. Ini urutan ketiga. Yang pertama apa? Maf'ul bi. Yang kedua maf'ul mutlaq atau al-masdar. Yang ketiga sekarang ini maf'ul fi atau dzarf zaman dan dzarf makan. Wa yusammayani, dan keduanya dinamakan. Ya. Wa yusammayani maf'ulan fi, dan keduanya dinamakan apa? Maf'ul fi. Isim maf'ul yang maknanya sesuatu yang ada padanya. Fi maknanya fi. Maknanya fi, pada, di waktu atau pada di tempat. Maka disebut maf'ul fi. Dikatakan maf'ul karena apa? Karena objek. Karena dia sebagai objek. Dan nanti ada amilnya. Nanti untuk pelajaran tingkat lanjutan nanti akan dijelaskan amil-amil maf'ul fi. Sekarang belum. Nanti kalau pada waktunya akan diperluas lagi. Ya, dan sekarang belum barang baru, belum marhalanya, belum mafhumnya. Ini sekarang baru pengenalan dulu, ya, yang yang dibutuhkan di awal dulu. Nanti selanjutnya setelah selesai pembahasan ini tingkat lanjutan, kayak gitu. Mafhum? Kemudian wa inna ma jama'ahuma, jamaah dibaca jamaah karena apa? Fil madhi. Iya, bukan jam'u. Ya, tapi jama' wa inna ma jama'ahuma al-musannifu fa'ilnya. Ya, hanya saja musannif menghimpunn keduanya, maksudnya menghimpun yang menggabungkan keduanya fi babin wahid, di satu bab saja, tidak dipisah. Jadi hanya satu bab saja, ya, li tasyabuhihima, tasyabuh. Ya, karena keserupaan keduanya, karena mirip dari sisi keterangan, karena sama-sama dzaraf. Ya, kayak gitu. Litasyabuhihima wa taqarrubi ahkamiha, dan ya berdekatan, karena berdekatan hukum-hukumnya sama. Ini sama-sama harus punya takdir fi, kayak gitu ya. Kalau tidak, dan dia harus sama-sama isim mansub. Maka dia punya kemiripan ya pada keduanya, dan dia ada kedekatan hukum-hukum keduanya antara dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kayak gitu. Kemudian wa afroda, dan beliau, ya ini musannif, ya, beliau menyendirikan. Wa afroda kullan, ya masing-masing dari keduanya itu bita'rifin, dengan sebuah definisi, ya khusuhu, yang mengkhususkannya. Jadi dia disendirikan. Ya, isim zaman atau dzaraf zaman dengan dzaraf makan sendiri ta'rifnya. Ya. Wa afroda kullan bita'rifin yakhussuhu, dan beliau menyendirikan masing-masingnya dengan sebuah definisi yang mengkhususkannya, artinya khusus bagi masing-masing kedua dari dzaraf tersebut. Iya.
Kemudian li'alla agar tidak. Dia asalnya li'an la idgham. Jadi li'alla nunnya diidghamkan, jadi dihilangkan. Ya, li'alla yastabiha agar tidak tersamar. Ya, tidak tersamar. Mirip-mirip gitu kan. Tidak tersamar. Li'alla yastabiha ahaduhuma bil akhar agar salah satu dari kedua tidak tersamar dengan yang lainnya bagi pemula, pendatang baru dalam ilmu nahwu. Kayak gitu. Fa'amma dzarfuz zaman fahuwa ismu zaman al-mansubu. Adapun dzarf zaman maka dia adalah isim zaman yang mansub dengan takdir fi, bitakdiri fi. Bitakdiri kan enggak boleh bitakdirin. Ya, karena fi itu kita anggap sebagai isim. Ya, kita anggap sebagai isim. Kalau dia fi itu adalah huruf maka enggak boleh bitakdirin. Ya, harus dinakirahkan. Tapi kalau karena dia kita anggap isim, maka i'rabnya namanya hikayah. Maf'ul bih sebagai ala hikayah. Nanti ya pada pelajaran yang lebih tinggi lagi, ya. Maka bitakdiri. Kenapa? Karena mau didofahkan. Takdiri mudhof, fi-nya mudhof ilaih. Kayak gitu. Mudhof ilaih. Dianggap sebagai isim, dianggap aja. Karena kan mudhof ilaih harus isim, harus berupa isim, tapi kan dia huruf. Dia dianggap bahwa dia adalah kata yang sedang dibahas. Kalimat yang sedang dibahas yaitu fi, kayak gitu. Bitakdiri fi, nahu safartu yaumal khamis. Contohnya saya safar ya di hari Kamis. Maka ada kata-kata di hari, pada hari. Ya jadi dia yauma. Ya takdirnya fi yaumil khamis, takdirnya kayak gitu. Takdirnya kayak gitu. Fi yaumil khamis. Maka fi-nya enggak usah ada, langsung yauma. Itu mungkin pada dzaraf tadi. Maka dengan apa namanya? Tersebut dzaraf dibahas dengan adanya istilah dzaraf, maka tidak dibutuhkan lagi fi. Sudah dia mansub karena maknanya fi, kayak gitu Mas. Kayak gitu ya. Mafhum? Maka sudah tidak lagi disebut dibutuhkan fi karena sudah maknanya fi. Ya kayak gitu. Mafhum? Safartu yaumal khamis. Saya safar di hari Kamis. Kemudian yauma dzarfuz zaman. Yauma i'rabnya sebagai dzarf zaman. Karena apa? Karena dia adalah isim mansub, li'annahu ismun mansubun waqa'a fihi hadas. Yang terjadi padanya suatu perbuatan. Padanya, bukan waqa'ala. Kalau waqa'ala itu maf'ul bih, waqa'a alaihi. Nah, ini waqa'a fihi. Waqa'a fihi al-hadatsu wa huwa as-safar, yaitu suatu perbuatan safar, pekerjaan safar. Dengan takdir fi. Ya, ai safartu fi. Ya, saya safar di. Ya, enggak usah sebutkan fi, sudah maknanya adalah fi. Yang safartu yauma bimana safartu fi. Safartu fi yaumil khamis. Ya, dan yaum mudhaf dan khamis adalah mudhaf ilaihi. Kemudian wa misalu min al-Qur'anil Majid qaulul haq tabaraka wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan contoh dari Al-Qur'anil Majid, Al-Qur'an yang mulia, ya, yaitu perkataan al-haq, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, penjelasan tentang kesempurnaan dan kelengkapan daripada syariat Islam yang tidak butuh kepada ziyadah dan nuksan. Karena sudah sempurna. Al-yauma akmaltu. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jelas? Jadi kalau dipakai fi juga boleh enggak Ustaz? Ya boleh aja. Boleh juga. Cuman ya bagusnya yang enggak pakai. Ya kalau pakai fi berarti iya. Kalau pakai fi berarti yaumnya bukan dzaraf. Bukan dzaraf. Tapi mudhof apa? Isim majrur aja. Isim majrur. Nah, tapi kalau dia dimansubkan, dia dinasabkan, maka dia dzaraf. Maknanya fi. Kayak gitu. Artinya kalau kalau difungsikan sebagai dzaraf enggak dibutuhkan fi. Udah langsung sebutannya yaumal khamis. Gitu. Mafhum? Terus fakharaja yaquluhu ismu zaman. Fakharaja biqaulihi ismu zamani ismu makani. Wa kharaja biqaulihi al-mansubu al-marfu'u bil majrur wal majrur nahu yaumul jumu'ah yaumun sa'id
wa farihtu bi yaumil jum'ah fala yuqalu lahuma dorfun fi fil istilah. Ya, baik, cukup. Ya, fa kharaja bi qaulihi, maka keluar dari pengertian ismu zaman, dari ta'rif ismu zaman yaitu ismul makan, berarti keluar. Ya, bukan dalam pembahasan ismu zaman yaitu isim makan. Karena kalau isim makan berarti nama tempat. Ya, kalau ismu zaman nama waktu. Maka keluar dari pengertian atau daripada definisi ismu zaman yaitu ismul makan. Wa kharaja bi qaulihi al-mansub al-marfu wal-majrur, dan keluar dari pembahasan yaitu istilah al-mansub, bahwasanya dia adalah harus isim mansub, yaitu yang marfu dan majrur. Maka isim marfu dan isim mansub bukanlah dzaraf zaman. Ya. Seperti contohnya yaumul jum'ah, hari Jumat, bukan di hari Jumat, tapi artinya hari Jumat. Karena kalau di dzaraf zaman maka di hari Jumat. Diartikan harus ada kata-kata diartikannya. Tapi kalau yaumul jum'ah berarti hari Jumat, bukan di hari Jumat. Ya, hari Jumat adalah hari yang berbahagia. Yaumul jum'ah yaumun sa'idun, kayak gitu. Kemudian contoh lain wa farihtu, ya, saya bergembira dengan hari Jumat, dengan hari Jumat saya bergembira. Karena di situ hari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah yang sebesar, yaitu sholat Jumat. Ya, seperti itu. Dan banyak lagi keutamaan hari Jumat, ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian fala yuqalu lakum dzarfun, maka tidak dikatakan bagi keduanya, ya, bagi yang contoh pertama dan contoh kedua dzaraf. Kata yaumul jum'ah dan yaumil jum'ah, yang pertama dhammah marfu, yang kedua majrur, tidak dikatakan dzaraf. Kenapa? Karena tidak mansub. Ya, tidak dzaraf secara istilah. Secara istilah yang sudah disebutkan oleh musannif, dia adalah ismu zaman ismu zaman al-mansub. Ya, huwa ismu zaman al-mansub. Itu kan definisinya. Dia adalah isim zaman yang mansub dengan takdir fi. Mafhum? Terus wa qulu bi taqdiri fi ay taqdiru ma'naha ay taqdiri ma'naha wa huwa ad-dzarfiyyatu la taqdiri lafdhiha. Nah, li'annahu qad la yasihu at-talaffudu biha kibala ba'did dzuruf. Ya. Ya, cukup ya. Ya, kemudian wa qawluhu bi taqdiri fi, ya. Ya, ucapan musannif, ya, dan dalam dalam matanya bi taqdiri fi, bahwasanya isim zaman harus dengan takdir fi. Ya, apa maknanya? Ai takdir maknaha. Ya, itu takdir maknanya, dia harus bermakna fi. Iya, takdir takdir pada maknanya. Ya, bahwasanya dzarf itu harus memiliki makna fi. Ya, dengan takdir makna fi, kayak gitu. Wa huwa dzarfiyah, dan fi itu adalah maknanya apa? Dzarfiyah, keterangan. Iya, keterangan. Dzarfiyah adalah artinya keterangan. Bukan takdir lafdhiha, bukan takdir lafadznya. Iya, bukan takdir pada lafaz, tapi takdir pada maknanya. Kayak gitu ya. Karena dia terkadang bisa bisa maknanya bukan bukan dzaraf. Iya, seperti itu. Maka yang maknanya dzaraf, maka itulah isim zaman. Yang maknanya adalah dzaraf. Kayak gitu. Bukan lafaznya. Karena lafaznya kan yaum. Bukan dilihat dari yaumnya, tapi maknanya. Ya, maknanya fi. Jadi ya. Bukan lafaz yaumnya, tapi makna daripada yaum. Kayak gitu ya. Kalau maknanya sama dzaraf makan juga sama, iya, juga sama. Makan juga sama. Kalau maknanya fi, maka dia adalah dzaraf. Tapi kalau maknanya bukan fi, misalnya yaumul jum'ah, berarti hari Jumat, bukan pada hari Jumat. Jadi tidak dilihat pada apanya? Pada lafadznya, tidak lihat lafadznya, tapi lihat adalah maknanya. Ya, ini juga bisa dibaca di syarah-syarahnya kayak gitu, dijelaskan kayak gitu. Ya, jadi bukan lafadznya, tapi maknanya. Tapi secara lafadz dia tetap dzaraf.
Hah? Secara lafaz dia tetap zorof, cuma maknanya bukan. Iya, yaum kan asalnya dorof. Zorof. Tapi dia dorof kalau dia mansub. Kalau dimaksud. Iya, yaum itu termasuk isim dorof. Betul, isim dorof. Ya, seperti itu. Kemudian li'annahu qad la yasih, karena dia terkadang tidak boleh melafazkan dengan dengan kata tersebut, ya, dengan kalimat tersebut. Ya, pada sebagian dorof, pada kibaratnya pada. Gitu ya. Karena berarti ada dorof-dorof yang tidak bisa difungsikan sebagai yang selain daripada dorof. Dia harus berupa dorof. Ya, selain dorof tidak bisa. Nanti kayak gitu. Tapi ada dorof yang bisa difungsikan sebagai dorof dan juga bisa difungsikan sebagai yang selain dorof. Seperti yaum. Yaum bisa dorof, bisa tidak dorof. Kalau dorof kalau mansub, kalau tidak mansub maka bukan dorof. Tapi ada kata-kata yang tidak bisa difungsikan sebagai selain dorof. Kayak gitu. Maka kibala fa'il dorof. Mafhum? Jadi dari semua kata itu ada berapa yang nggak bisa dirubah? Ada yang seperti al-an, ya, amsi juga itu nggak bisa. Ya, digunakan selain daripada dzaraf. Dia harus dzaraf. Tapi kalau yaum bisa dzaraf, bisa bukan dzaraf. Kemudian terus akhraja bihi ismu jamani, akhraja bihi ismu zamani mansubi al-mansubi ala ghairi taqdiri fi nahmu ahbabtu yawmal jumu'ati fa yawmul jumu'ati fi hadzal misali laysa zarfan li'anna al-fi'la wa huwa al-hubbu lam yaqa fihi wa innama huwa maf'ulun bih li'anna al-fi'la waqa'a alaihi idil makna au qa'tu al-hubba ala yaumil jumu'ati bi khilafi ma idza qulta ahbabtu saydan yaumul jumu'ati fa innahu dzarfun li anna fi'la wa huwa hubbu saydin waqa'a fi yaumil jumu'ati. Ya, cukup dulu. Fa kharaja bihi ismu zaman al-mansubi ala ghairi taqdir fi nahu ahbabtu yaumal jum'ah. Maka keluar dari pengertian isim zaman yang mansub dengan selain takdir fi, contohnya ahbabtu yaumal jum'ah. Ini berarti dari pengertian ismu zaman yang mansub. Ya, karena dia mansubnya bukan dzaraf tapi sebagai apa? Maf'ul bih. Yang mansubnya bukan sebagai dzaraf tapi sebagai maf'ul bih. Berarti bukan waqa'a fihi tapi waqa'a ala. Waqa'a alaihi bukan waqa'a fihi. Ya, seperti itu. Jadi perbuatannya bukan fihi tapi ala. Perbuatannya itu, pekerjaannya. Ya, mengenai. Ya, perbuatannya mengenai waqa'a ala, mengenai dia, mengenai apa namanya yang disebutkan. Misalnya yaum, mengenai kata yaum. Ya, terkena kepada kata yaum pekerjaannya itu. Jadi waqa'a, bukan waqa'a fi, bukan terjadi pada perbuatan itu pada kayak gitu, terjadi pada. Ya. Fa kharaja bihi ismu zaman al-mansub ala ghairi taqdir fi nahu ahbabtu yaumal jum'ah. Maka keluar dari pengertian isim zaman yang mansub ya pada selain yang takdir fi, ya pada selain yang selain takdir fi, ya contohnya ahbabtu yaumal jum'ah. Saya menyukai hari Jumat, saya mencintai hari Jumat. Ya, saya mencintai hari Jumat. Maka ya yaumul itu bukan dzaraf. Ya, karena dia yang dikenai pekerjaan hub, dikenai pekerjaan mahabbah, cinta. Ya, cinta terkena pada kata yaum. Ya, seperti itu. Karena ya berarti yaum sebagai apa? Sebagai objek. Ya, sebagai maf'ul bih. Maka yaumul jum'ah fi hadzal misal laysa dzarfan. Maka kata yaumul jum'ah pada contoh yang ini ya dia bukan dzaraf. Ya, li'anna al-fi'la wa huwa al-hubbu lam yaqa fi. Ya, karena kata kerja yaitu al-hub, ahabba, kata kerja adalah hub. Hub itu masdar ya dari kata ahabba. Ya, atau mahabbah masdarnya. Ya, maka al-hub nah, kata kerja hub dia tidak lam yaqafi, tidak terjadi pada waktu itu, pada yaumul jum'ah, pada hari Jumat. Tidak.
Berarti dia bukan dzaraf, lam yakofi, tidak terjadi padanya pada hari Jumat. Ya, bukan di yaumul Jum'ah, bukan di. Nah, ini berarti ya. Wa inna ma huwa maf'ul bih. Hanya saja dia adalah maf'ul bih. Dia al-fi'la waqa'a alaih, karena kata-kata itu mengenai padanya. Ya, terjadi padanya. Apa namanya terjadi? Mengenai kepadanya, bukan pada. Terjadi kepadanya. Bukan terjadi padanya, tapi terjadi kepadanya. Ya, mengenai dia maksudnya gitu ya. Karenanya maknanya adalah auqatu al-hubba ala yaumil jum'ah. Aku mengenakan ya menjatuhkan ya kata al-hub ya kepada hari Jumat. Ya, menjatuhkan kecintaan kepada hari Jumat, menjatuhkan kecintaan kepada hari Jumat. Ya. Bi khilafi ma idza qulta ahbabtu Zaidan yaumal jum'ah. Berbeda dengan apabila kau berkata saya mencintai Zaid di hari Jumat, gitu ya. Kayak gitu. Ahbabtu Zaidan yaumal jum'ah. Nah, berarti yauma adalah dzaraf. Ya, kayak gitu. Ya, karena sudah ada maf'ul bih. Itu Zaidan. Ahbabtu Zaidan yaumal jum'ah. Fa innahu dzarfun. Maka kata yaum di situ adalah dzaraf. Ya, kenapa? Di anna fiha wa huwa hubbu Zaidin waqa'a fi yaumil jum'ah. Baru fi. Ya. Karena ya ini pekerjaan, yaitu kecintaan si Zaid ya terjadi pada hari Jumat. Ya, itu kecintaan saya kepada Zaid ya terjadi di hari Jumat. Kayak gitu. Ya, mungkin kalau dia rajin ya di hari Jumat dia biasanya nggak sholat, dia sholat. Jadi saya cinta dia karena dia ketika itu berubah misalnya gitu ya. Dan cinta saya di hari Jumat. Atau mungkin dia kalau Jumat berbagi. Kalau kan banyak zaman berbagi. Ya, Jumat berkah. Ya, seperti itu. Yang berbagi orang di hari Jumat. Tapi sayangnya ya bukan kita ini ya, itu asal-asalan. Iya, itu asal ngasih. Iya, harusnya kalau orang bagi itu yang terbaik. Iya. Bukan bukan ini ya, mudah-mudahan sih nggak gibah ya. Karena ngerasakan uang, membayar. Ada yang terbaik gitu ya, yang enak gitu. Kalau minuman juga harus yang enak kan tuh dapat. Jus encer sekali. Mungkin untuk yang banyak orang kali ya. Minimal yang kita makan harusnya iya. Pertengahannya. Kalau mau ngasih harusnya yang terbaik lah gitu. Jangan orang yang makannya kecewa. Iya. Kayak gitu. Maka nasinya lakunya gak enak misalnya gitu kan. Ya, bukan kita harus bicara makanan enggak. Tetap kita bersyukur, tapi ya itu yang penilaian aja. Ya, penting. Maka ya sebenarnya sudah selesai ya. Sudah selesai. Kemudian yang baru, dzurufuz zaman. Wa dzurufuz zamani ini tadi ratu. Mudah. Lanjut. Nah, wa dzurufuz zamani kathiratun dzakarul musannifu minha ithnai asyara dzarfan wa hiya al-awwalu al-yawma wa huwa min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubish syamsi. Iya. Sawa'un kana ma'rufan kana mu'arrafan bi'al nahu sumtul yauma au bil idhafati nahu sumtu yaumal khamisi au munakaran ya. Au munakaran nahu sumtu yauman fasumtu fi'lun wa fa'ilun wa kullun minal yauma wa yaumal khamisi wa yauman zorfu zamanin mansubun bi sumtu wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih wa yauma mudhafun wal khamisi mudhaf ilaih wa qis ala hadzal i'rabi baqiyatal amthilatal atiyati amthilati al-atiyati. Ya, cukup. Wa dzurufuz zaman, dzuruf jamak dzarf. Ya, wa dzurufuz zaman katsiratun. Dan dzuruf zaman itu sangat banyak sekali. Dzakar musannif minha ithnai asyara dzarfan. Maka di sini musannif menjelaskan di antaranya ada 12 dzarf. Ya, jadi banyak sekali di antaranya ada 12 dzarf zaman. Wa hiya al-awwal al-yauma. Yang pertama ya, contohnya misalnya yang pertama al-yauma. Ya, karena contoh-contoh dzaraf zaman. Al-yauma wa huwa min tulil fajr. Dia al-yaum itu adalah hadunya, tahdidnya
batasannya ya. Min turu'il fajr shadiq, dari terbit fajar shadiq. Ya, berarti fajar itu sudah plus. Ya, jadi cahayanya sudah keluar. Bukan plus terus balik lagi, itu kadzib. Kayak gitu ya. Fajar yang kadzib. Tapi yang shadiq itu udah mantang dia. Ada cahaya tapi matahari belum kelihatan, tapi cahayanya udah kelihatan. Itu fajar shadiq. Ya, sampai ghurubus syams, itulah al-yaum. Setelahnya baru al-lailah. Ya, al-lailah itu mufrad, ya, al-lail jamaknya. Kayak gitu, jamak jins. Ya, al-lailah berarti satu malam. Kalau al secara umum. Malam hari aja. itu yang malam-malam. ba'da asar berubah hari itu begitu, berarti hitungannya seperti itu. Yang mana? Ba'da asar harinya berganti itu. Oh, ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Iya. Berganti hari itu. Berarti udah bukan hari lagi, karena ini masuk ke malam. Ganti hari. Malamnya itu malam. Iya. Kayak gitu. Jelas? Sama saja, ya, dari terbit fajar, bukan terbit matahari, dari fajar sampai terbenam matahari, sama saja. Apakah dia dengan bentuk mu'arraf, dengan bentuk ma'rifah, dengan alif lam? Ya, mu'arraf itu yang dimakrifahkan. Ya, karena ma'rifah itu ada beberapa. Di antaranya misalnya dikasih alif lam gitu kan. Idhofah kepada isi ma'rifah itu kan cara-cara memakrifahkan isim. Itu mu'arraf namanya. Ya, sama saja apakah dia dimakrifahkan dengan alif lam. Contoh sumtul yauma, sumtu al yauma. Seperti tadi al yauma akmaltu, dia kan ma'rifah. Iya. Dhorof tapi dia ma'rifah. Seperti itu. Au bi idhofah, atau dia ma'rifah dengan idhofah. Sumtu yaumal khamis. Berarti yauma ma'rifah dengan idhofah kepada al-khamis. Ya, di hari Kamis. Au munakkar, atau dia adalah isim nakirah. Contoh sumtu yauman, saya berpuasa di suatu hari. Berarti kapan saja, yang penting hari, suatu hari. Dia enggak jelaskan hari apa. Ini berarti apa? Nakirah. Ya, nakirah. Kayak gitu. Sumtu yauman, saya berpuasa di suatu hari. Ya, kayak gitu. Maka sumtu fi'il wa fa'il. Sumtu adalah fi'il dan fa'il. Fi'ilnya soma, fa'ilnya domir muttasil. Ya, domir zahir. Ya, muttasil. Ya, sumtu. Asalnya apa? Sawamtu. Wazannya fa'altu. Kemudian dia alifnya dibuang. Ya, alif adalah asalnya waw. Kemudian shadnya itu didomah untuk menunjukkan adanya waw yang dibuang, maka jadi sumtu. Kayak gitu. Kemudian dan masing-masing dari kata al-yaum dan yaumul khamis dan yauman adalah dzaraf zaman mansub dengan sumtu. Ya, berarti dia yang menasabkan adalah amilnya adalah sumtu. Dan nasabnya adalah fathul zahir pada akhirnya, dan yaum mudhaf dan khamis mudhaf ilaih. Dan kiaskanlah. Kis itu fil amr, dari kata qasa yakisu. Kis. Ya, bandingkanlah. Ya, kiaskanlah, persamakanlah. Iya. Al-hadirab baqiyat al-amsilah al-atiyah. Ya. Kiaskanlah dengan i'rab ini ya sisa dari contoh-contoh yang selanjutnya kayak gitu. Kan ada selanjutnya. Mafhum? Iya, contoh selanjutnya dikiaskan ke yang itu. Tidak? Waqad taqaddama misaluhu min al-Qur'an al-azim qariba, dan telah berlalu contoh dari Al-Qur'an ya baru saja. Sekarang yang kedua. Al-lailah. Ya. Ini. Wa huwa min burubi syamsi illa tulu'il fajri. Tulu'il fajri. Iya. Nahu syairtul lailata au lailatal jum'ati au lailatan. Wa qauluhu ta'ala uhilla lakum lailatas siyamiz jarrafatu illa nisaikum. Ya, cukup. Yang kedua al-lailata, ya, di malam, ya, malam hari, di malam hari, pada malam hari. Ya. Ya, wahia, dan dia batasnya adalah min ghurubi syams, dari mulai sejak terbenam matahari. Ya, ila tuli fajar, sampai terbit fajar. Ya, kalau terbit berarti bukan malam lagi. Ya, seperti itu. Maka dia bukan malam lagi, tapi sudah
pagi. Ya, udah ya seperti itu. Nanti udah ada istilah gudwa dan seterusnya, nanti ada selanjutnya. Ya. Kemudian contoh sahirtul laila. Ya, sahirtul laila, saya bermalam, artinya tidak tidur. Ya, sahirtul lailata. Ya, sahirtul laila, saya bermalam di suatu malam. Ya, di malam tadi malam saya juga kayak gitu ya. Au lailatan, lailatan Jumat, di malam Jumat. Au lailatan, di suatu malam. Kayak gitu ya. Kemudian yang contoh saja dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum", dihalalkan bagi kalian. Uhilla lakum lailatas syiyam, di malam-malam hari saum. Ya, ini berarti malam bulan Ramadan ya. Ar-rafathu ila nisaikum. Ar-rafath itu apa? Jima ya. Jima apa namanya? Iya, menggauli. Ar-rafath ila nisaikum. Ya, Arafat yakni jima. Ini bisa dua makna saja. Bisa dua makna Arafat itu kayak perkataan mungkin itu. Iya. Arafat di mana di sini adalah bukan berjima. Ya, bisa perkataan sia-sia juga maknanya Arafat ila nisaikum. Dihalalkan itu menggauli istri di malam-malam saum. Ya, seperti itu. Yang ketiga, gudwatan. غدوة وهي من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس نحو كنتك عتبة الجمعة أو عتبة. Ya, gudwatan. Ya. Ya, yang ketiga adalah gudwah. Ya, maknanya adalah dia dari semenjak sholat subuh. Waktunya dari semenjak sholat subuh sampai terbit matahari. Berarti sedikit ya. Gudwah itu sedikit berarti. Sampai terbit matahari. Berarti berapa jam ya? Maksudnya masuk waktu subuh berarti. Hah? Masuk waktu subuh berarti. Kalau terbit matahari udah nggak boleh subuh, udah habis. Udah habis. Gudwah sampai Dari sholat subuh sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Hah? Terus sejam. Sampai terbit matahari. Sejam. Subuh sampai terbit matahari 2 jam. 2 jam ya? Sejam setengah misal. Sejam. 1 jam setengah gitu. Bukan sampai terbenam, tapi sampai terbit matahari. Ya, dari mulai subuh. Terbit itu kelihatan mataharinya. Iya, udah nongol dia, udah nongol. Iya, udah nongol. Udah jelas betul. Iya. Kalau apa namanya? Syuruk itu kan dia setinggi tombak ya. Syuruk atau duha. Ya, kalau sedang antum lihat matahari udah tinggi, dia kejauhan dari setinggi itu berarti udah masuk waktu duha. Kayak gitu. Mafhum? Ya, kemudian ya dari semenjak dia sholat subuh sampai terbit matahari, itu sekitar sejam atau sejam setengah ya? Enggak, 2 jam kan, 2 jaman kali ya? Jam 7-an bisa. 8 aja udah. Jam 7 udah cerah. Oh, berarti terlalu 3 jam kali ya? 2 jam lebih seperti. Hah? Iya 2 jam lebih ya. 2 jam lebih. Dari jam 2 jam ya, 2 jaman ya. setengah. Iya, kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Gudwah. Contoh zurtuka gudwatan. Saya mengunjungimu di waktu gudwah. Ya, di waktu gudwah Jumat. Ya, atau di suatu gudwah. Yang susah ngertiin ya gudwah ya gudwah. Apa pagi buta kali ya? Pagi buta. Pagi buta. Gak ada subuh aja deh. Gak ada subuh. Ada subuh paling. Ada subuh di waktu gudwah. Gudwah ya gudwah. Di suatu. Belum ada terjemahan Indonesia maksudnya. Iya, terjemahan. Kalau kita udah baru subuh aja udah. Iya. Sekarang yang keempat, bukroh. Rabi, bukrotan. Wa iya awalun nahari. Wa awalun nahari minat tulu'il fajri. Ala sahihi wakila. Iya, wakila minat tulu' min tulu'i syamsi. Min tulu'i syamsi. Nahu safartu bukratal khamisi au bukrotan. Wa qawluhu ta'ala wasabbihu bukratan wa asila. Ya, cukup. Sekarang yang keempat. Ya, bukrotan dia ya apa namanya definisinya, batasannya adalah awalun nahar. Wa hiya awalun nahar. Jadi awal siang. Ya, pagi sudah dikatakan siang karena pokoknya lawannya malam ya, berarti siang. Kemudian musim itu masih pagi. Ya, itu bahasa Arabnya bukroh. Ya, awalun nahar
Wa awal nahar min tulu'il fajar. Awal siang itu adalah dari semenjak tulu fajar. Berarti di siang ya. Tulu fajar itu subuh itu dikatakan awal nahar. Oh, udah siang nih gitu kan. Udah karena apa? Karena bukan malam lagi. Karena matahari sudah cahaya sudah terlihat. Nah, maka dia awal siang. Ya kayak gitu. Ya. Wa awal nahar min tulu'il fajar ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Pendapat sahih bahwa bahwasanya dia adalah, berarti ada khilaf juga ya. Ada yang mengatakan bahwasanya bukroh itu bukan itu, tapi yang sahih dia adalah min tulu'il fajri. Ya, min tulu'il fajri, maka dia adalah bukroh. Bukroh besok. Nah, Bukroh besok. bukroh besok. Wakila ada juga yang mengatakan min tulu'il syams, ya, dari semenjak tulu syams. Itulah awal siang, berarti ada khilaf. Tapi yang sahih di sini katakan al-sahih, yang pendapat yang sahih dia adalah min tulu'il fajr. Min tulu'il fajar, bukan min tulu'il syams. Seperti itu. Mafhum? Bedanya kalau fajar tadi ya, kalau fajar kan baru cahayanya aja, matahari belum kelihatan. Masih ngumpet ya, tapi cahayanya udah ada. Bisa dilihat gitu. Makanya kalau kota gini nggak bisa ya, soalnya kan yang gedung-gedung sih. cahayanya bisa nggak lihat. Tapi bisa juga plus gitu, udah kelihatan terang di langit itu. Kelihatan ada cahaya matahari, cuman mataharinya belum lagi kelihatan. Karena lama-lama tinggi kepala gitu kan, tinggi. Nah, lihat tadi itu duha, ya, di kedua. Jelas? Iya, kan kalau di laut tuh kelihatan di laut tuh. Iya, laut. Iya, belum ada matahari tapi udah ada cahaya. Kalau di laut ya, dimulai ya, seperti itu. Dan matahari itu setiap kali dia terbenam, ya dalam hadis katakan gitu, maka dia menghadap Allah Subhanahu, sujud pada Allah, minta izin. Ini kan enggak untuk terbit. Kalau diizinkan dia terbit lagi di arah timur. Kalau enggak maka dia balik ke barat, itulah kiamat. Gitu ya. Dia izin sujud pada Allah Subhanahu wa taala matahari itu. Luar biasa ya matahari. Dia minta izin, boleh enggak terbit di arah timur. Kalau enggak berarti balik lagi ke barat. Berarti tiba-tiba terbit di arah barat. Ketika itu Anda pernah waktu di di Al-Hikmah. Ketika itulah tertutup pintu taubat. Iya, karena sudah terbit dari arah terbenamnya. Itu yang pertama. Yang kedua ketika nyawa itu sudah di kerongkongan. Dalam hadis seperti gitu. Itu akhir daripada diterimanya taubat. Kalau udah gitu berarti udah nggak terima lagi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Jelas? Jelas. Iya. Contoh lain, ya. Safartu bukratul khamis atau bukrah, ya, safar di bukrah al-khamis atau di suatu bukrah. Ya, kemudian firman Ta'ala wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbih kepada Allah di waktu bukrah, di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, kayak gitu. Bukrah berarti kalau di itu maknanya pagi. Pagi. Iya, pagi, bukrah itu pagi. Ya, artinya awal waktu. Ya, kalau misalnya mubakir berarti segera, datang dengan segera, mubakiran. Dhahabtu ila madrasah mubakiran, misalnya gitu kan, saya pergi ke sekolah. Kalau dikir pagi nggak mesti ba'da subuh juga Ustaz ya? Hah? Dikir pagi nggak mesti ba'da subuh juga ya? Dikir pagi? Iya. Waktunya? Iya. Iya, mulai dari mulai salat subuh. Dari sampai waktu yang iya, bukrah ini Ustaz ya? Bukrah ya, bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Yang dikir pagi petang ya? Iya. Atau di waktu syuruk gitu ya. Waktu dikir. Dan dia tidak ada sholatnya. Kalaupun ada sholat duha, nggak ada sholat subuh itu nggak ada. Benar-benar yang sahih. Yang kelima, al-khamis saharon wa huwa akhirul laili qabailal fajri nahu shallaitu saharul jum'ati aw saharon. Iya. As-sadisu Wadan wa huwa ismun lil yaumi alladhi ba'da yaumika alladhi anta fihi nahu saufa usafiru ghadan insyaallah. Wa qauluhu ta'ala wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Iya, cukup. Yang kelima saharon, ya, waktu sahur. Saharon di mana waktu sahur.
Apa dia kapan dia batasannya? Wa huwa akhir lail. Dan dia ada pada akhir lail. Waktu sahar itu ada pada akhir lail. Ya, sedikit sebelum fajar. Ubail itu tasgir dari qobla, tasgirnya menunjukkan bahwa dia sangat sedikit sekali. Ya, sedikit sebelum fajar. Ubail tasgir dari qobla ya. Ubail. Ya, sedikit sebelum fajar. Contoh sholat itu sahar Jumat. Ya, sholat itu sahar Jumat atau sahar. Saya sholat di waktu sahar di hari Jumat atau di sebuah waktu sahar. Ini sahar ya, sahar. Makanya sahur itu terambil di kata itu. Karena sahur dilakukan di waktu sahur. Ya, sedikit sebelum fajar. Ya, jadi jangan sahur itu jam 2. Berarti sudah menyelisih penamaan. Terambil di kata sahar. Ya, dan dia sedikit sebelum waktu subuh. Ya, sekitar 50 ayat lah. Ya, kalau dihitung itu 50 ayat baca Quran, itulah waktu sahur. Itu Nabi seperti itu sahurnya. Ya, paling setengah jam cukup untuk sahur. Ya, seperti itu. Kalau orang kita kan bukan hanya sahur doang, kadang merokok ya. Sekali lama nonton bola. Kalau biasanya ngerokok lama. Ya, apalagi kalau ada bola. Biasa. Kemarin kopi. Ya, kemudian godan ya. Godan ismun lil yaum, ya, nama bagi suatu hari. Ismun nama bagi suatu hari ya, bagi hari. Bagi penamaan hari ya. Adalah di ba'da yaumika, yang ada setelah harimu, yang kau berada pada hari itu. Ya, pada waktu tersebut. Itu godan. Ya, godan berarti setelah hari yang kau berada pada waktu tersebut. Berarti besoknya. Godan berarti mananya besok. Itu hari setelah hari yang kau berada pada hari tersebut, itu berarti besok ya. Contoh saufa usafir godan, saya akan safar godan besok hari insyaallah taala. Wa qaulu ta'ala wa man tadri nafsun ma taksibu godan. Dan seorang tidak tahu apa yang akan diusahakan di esok hari, enggak ada yang tahu. Dia besok mau ngapain dia enggak, dan apa yang terjadi di esok hari dia tidak pernah tahu. Bahkan dia tidak tahu di negeri mana dia akan mengakhiri hidupnya, yaitu kematian. Jam berapa sekarang ini? Karena nggak bawa HP lah ini. Nggak habis waktunya? 58. 5? Jam 9 kurang 2 menit. Oh gitu. Iya. Masih 2 jam lagi. Oh iya, kita tamatin tanggung ya. Sekarang yang ketujuh. 7. Baik. Atama wahiyya thuluthul lail al-awwal nahu jituka atamatal jum'ah jum'ati au atamatan As-samin sabahan wa huwa awwalun nahar nahu bakartu illa masjidi sabaha al-jum'ati au sabahan tasi masaan wa huwa min zawali syam ila nisbi lail nahu kartu darsi masa'a al-ahadi au masa'an. Ya cukup. Yang ketujuh atamah. Ya, ini waktu isya ini ya. Waktu isya. Ya. Dia adalah sepertiga malam yang pertama. Malam itu kan dibagi 3. Malam itu dari semenjak dia terbenam matahari. Berarti mungkin dari jam 6 ya. Dari jam 6 sampai sebelum fajar, itulah malam. Berarti tinggal dibagi aja, bagi 3. Ya. Misalnya fajar itu jam berapa? Subuh. 5. Hah? Jam 4.16. Setengah 5 ya. Setengah 5. Berarti dari jam 6 sampai setengah 5 berapa jam? 6 sampai setengah 5. Hah? 1,5. Enggak, dari jam 6 sampai jam setengah 5. Jadi jam sore, 6 sore. 10 jam. Dari jam 6 ke 6 maghrib. Sekitar 10 jam kurang lebih. Berarti ya sepertiga malam pertama adalah 3 jam lebih. Itu apa namanya? Sepermalam sepertiga malam yang pertama. Itulah waktu isya atama. Waktu isya. Waktu isya juga enggak sampai malam Ustaz ya? Enggak. Sampai. Enggak. Iya. Yang bilang sampai ba'da subuh itu. Ba'da subuh apa? Iya. Sebelum subuh. Enggak benar itu. Ya. Enggak benar. Jelas?
Maka dia atamah wa hiya thulutsul lailil awwal, dia sepertiga malam yang pertama. Contoh jituka atamatal Jumu'ah, saya datang kepada engkau di waktu atamah hari Jumat. Ya, atau di suatu waktu atamah. Yang kedua, yang ke-8 sabahan, pagi. Wa huwa awwalun nahar. Dan dia adalah awal siang. Awal siang. Ya, awal siang. Sabahan. Berarti kapan awal siang? Jam 10 misalnya. Hah? Jam 10 gitu. Awal siang. Awal siang. Awal nahar. Tadi sini ada nggak awal nahar? Hah? Bukroh. Bukroh awal. Awal. Nah, iya. Dari Awal nahar min tulul fajri. Berarti bukroh ya. Bukroh adalah Awal sobah. pagi ya. Bukroh berarti bukroh sobah berarti. Berarti karena dia apa? Awal nahar. Berarti bukroh adalah sobah. Karena sebutan sobah adalah awal nahar, berarti bukroh. Wahia awalun nahar. Ini kan berarti saling menafsirkan ya. Sobah adalah awal, sobah adalah bukroh. Wahwa awalun nahar. Ya, contohnya ini sudah ada nih. Contoh bakar tu ilal masjid, saya bersegera berpagi-pagi. Ya, berbukroh ya, saya berpagi-pagi ke masjid. Ya, sobah Jumat di waktu pagi di hari Jumat atau sobah di suatu pagi. Kayak gitu, bisa di hari Jumat atau pokoknya dia segera menuju masjid, ya, seperti itu, ya, untuk mencari keutamaan. Nah, kalau misalnya terutama di hari Jumat. Memang bedanya sama bukroh. Kalau bukroh ada batasnya. Bukroh ada batasnya. Sampai Sampai tulu al-fajar. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-9 masa sore. Iya. Sore ya, masaan sore. Wa min zawal, berarti dia dari semenjak tergelincir matahari. Ya, dari kan matahari tengah nih. Kalau udah tergelincir ke arah terbenam, ke arah barat, berarti itu namanya zawal. Tergelincir, udah bergeser matahari dari kepala kita menuju ke arah terbenamnya, menuju barat. Maka itulah waktu sholat zuhur. Bukan pas di atas kepala, tapi dia harus sudah zawal, sudah tergelincir atau bergeser ke arah barat menuju dia terbenamnya. Maka itulah waktu awal masa ya. Masa itu adalah zawal syams ya, dimulai dari awal semenjak tergelincir bergeser matahari sampai setengah malam. Berarti malam bagi 2. Tadi kan yang ada yang malam bagi 3, ada yang malam bagi 2. Berarti dia tadi berapa? Sampai 10 jam ya. 10 jam bagi 2 berarti 5 jam. Berarti dari jam 5 tambah dari jam 6 tambah 5, berarti sampai jam 12 malam lah. Itu waktu sore. Jadi masih sore lagi nih. Sore panjang juga Ustaz. Iya, sampai setengah malam. Ya, gitu ya. Makanya orang tuh ini masih sore nih gitu ya. Masih sore. Ini masih sore. Nah. Ya, contoh zakar tudarsi ya, saya mengulang-ulang pelajaran saya masa al-ahad ya, di waktu masa ahad, di hari ahad, di waktu sore di hari ahad, atau di sebuah waktu sore. Jadi pokoknya semenjak dia gelincir, itulah masa. Iya. Masa ul khair misalnya selamat sore. Ya, seperti itu. Jelas? Nah. Kemudian yang ke-10 abadan. Al-ashir abadan wa huwa zamanul mustaqbalu alladhi la nihayata lahu la ashabul ashrara abadad dahri atau abadal abidina atau abadan. Ya. Wa qawluhu ta'ala la takum fihi abadan. Ya. Terus Al-hadi asyara amadan wa huwa bima'na abadan nahu la aqtarifu syarra amada dahri atau amadal abidina atau amadan. Ya, cukup. Yang ke-10 abadan selama-lamanya. Ya, sama dengan amadan. Sama, maknanya selama-lamanya. Wa zaman mustaqbal, itu waktu yang akan datang, yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Berarti seterusnya
seterus selama-lamanya. Ya, seterusnya artinya tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. La nihayata lahu, yang tidak ada akhirnya, kesudahannya. Itu artinya arti daripada abadan. Ya, waktu yang akan datang yang tidak ada akhir penghujungnya. Batas akhirnya enggak ada. Berarti terus selama-lamanya udah. Ya, sampai selama hidup udah. Itu namanya abadan. Contoh, la ashabul ashar abadad dahri. Ya, saya tidak akan menemani orang-orang yang buruk, yang jahat. Ya, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Abadad dahri atau abadal abidin atau abad itu maknanya sama. Maknanya adalah selama-lamanya. Ya, terkadang digunakan kata abadad dahri atau abadal abidin atau abadan. Ya, itu maknanya adalah selama-lamanya kalau bahasa kita. Ya, contoh lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Taubah 108, la taqum fi abadan, jangan kau salat atau di Masjid Dirar. Ya, ini ada kisah sendiri tentang Masjid Dirar ya. La taqum fi abadan. Ya, jangan kau salat ya Rasul ya Muhammad ya Rasulullah di Masjid Dirar itu selama-lamanya. Ini masjid untuk memecah belah kaum muslimin. Karena sekarang agak lupa ceritanya, itu ada di kitab Tauhid. Ya. Di syarah I'anatul Mustafid. Itu bagus dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang Masjid Dirar itu. Yang terkait dengan masalah pembahasan di kitab Tauhid. Kemudian yang ke-11 ya, amadan ini sama. Wa bimana abadan, dia maknanya adalah dia dengan makna amad di sini sama. Ya, makna sama dengan abadan. Contoh, la aqtiru syarr, saya tidak akan berbuat keburukan. Ya, la aqtarifu asyarra amadad dahri au amadal amidin au amadan. Ya, maknanya adalah abadan, selama-lamanya. Tidak akan berbuat keburukan. Ya, seperti itu. Nah, memang jadi masalah, mampukah seorang itu tidak berbuat keburukan? Karena inna nafsa gimana lamar terbisu ya, sesungguhnya jiwa itu mau banyak perintah untuk berbuat keburukan. Dan sangat sulit orang itu menundukkan hawa nafsunya. Ya, nafsunya tidak tergoda untuk berbuat kejelekan. Makanya ada namanya pintu taubat dari keburukan. Yang ke-12. Tsani asyara hina wa huwa ismun li zamanin mubhamin. Nahu qara'tu hina min ad-dahri. Ya. Wa qawlu ta'ala alladzi yaraka hina taqum. Hina taqum. Terus Fajami'u asma'iz zamani fi hadhihi al-amsilati mansubatin ala zarfiyati zamaniyati bil fi'li mutaqaddim wa yaltahiqu biha ma asbahaha min asma'iz zamani nahu duhan wa dhahwatan wa sa'atan wa lahdatan wa nahwu dzalik. Ya. Yang ke-11 tadi udah ya. Yang ke-12 hinan, suatu ketika. Ya, itu artinya suatu ketika. Ya. Wa huwa ismun li zaman mubham. Dia nama bagi waktu yang mubham, yang enggak jelas. Ya, kapan saja, suatu ketika. Ya, tidak jelas dia. Ini namanya apa? Isim mubham dia ya. Ismun waktu yang tidak jelas. Waktu yang tidak jelas. Ismun li zaman mubham. Contoh, qara'tu hinan min ad-dahri. Saya pernah membaca di suatu ketika. Ya, berarti dia mungkin lupa kapan dia pernah baca. Ya, hinan min ad-dahri. Ya, kayak gitu. Kemudian wa qawlu ta'ala alladzi yaraka hina taqum. Ya, yang melihat engkau ya ketika ya suatu ketika engkau berdiri. Ya, suatu ketika sedang engkau, karena apa namanya berdiri itu kapan tidak diketahui kapan berdirinya. Ya, suatu ketika engkau berdiri ya dia melihat engkau. Kayak gitu. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218. Ya, kayak gitu. Kemudian fajami asma'iz zaman fi hadhil amtsilah. Ya, maka seluruh asma az-zaman, seluruh nama-nama zaman tersebut ya, pada contoh itu sudah disebutkan tadi sampai kepada 12 ya. Semuanya adalah isim mansub. Semuanya isi mansub karena dia sebagai dzarfiyah zamaniyah ya,
yang menasabkannya adalah fiil mutaqarrib, fiil yang mendahulunya, yaitu itu amilnya. Berarti harus ada fiil yang mendahului dia sebagai amilnya, kayak gitu. Mungkin nanti ada yang selain fiil seperti itu. Kemudian wa yaltahiqu biha, dan mengikutinya, ya, mengikuti dia atau bergabung dengannya, ya, yang serupa dengannya dari nama-nama zaman seperti duha, dohwah, sa'ah, laqdoh, dan yang semisal dengannya, ya. Duha, dohwah sebenarnya sama, ya. Sa'ah artinya waktu, saat, ya, saat atau jam, ya, juga artinya jam. Laqdoh terus artinya sejenak. Laqdoh artinya sejenak. Khalidan bisa. Kekal. Bisa sebagai dzarf. Kalau ini nggak ada persyaratan harus tam, harus sempurna dulu baru dianggap sebagai dzarf. Iya. Jadi prinsipnya begini Pak Bu. Ya, semua isim-isim yang masuk itu adalah dia fadlah, bukan umdah. Kalau fadlah berarti sudah sempurna. Fadlah itu kan kelebihan. Jadi jumlahnya sudah sempurna, baru ada fadlah, baru ada isim-isim mansub. Isim mansub semuanya fadlah, bukan umdah. Harus tam. Ya, kayak gitu. Itu namanya kan isim mansub. Dia kelebihan dari umdah. Umdah kan penopang. Kalau penopang sudah sempurna, baru ada yang namanya isim mansub. Dan dia adalah fadlah, kelebihan dari jumlah yang sudah tercukupi. Ya, maka disebut fadlah. Isim mansub adalah isim yang fadlah. Ya, seperti itu. Cukup? Ya, barangkali cukup dulu ya, karena sudah malam. Ya, barangkali sampai sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, membahas tentang dzarf makan, ya, sebelum i'rabnya, kayak gitu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka